Yang saya sayangi teman-teman mahasiswa yang ikut serta dalam kegiatan P2. Selesai ujian ya, lagi kelas meeting ya? Iya. Terus ada pertandingan apa nih hari ini kelas meetingnya? Gak ada. Siapa yang kelas 4? Ada apa? Banyak ya, ada berapa? Kelas 4. Ada yang lain kelas 5 ya? Gimana? Ya, baik. Ibu perkenalkan diri ya. Saya Bu Eka dari UNJ Jakarta. Dan ini Saya Bu Erna, sama dengan Bu Eka dari UNJ. nah, kami berdua nanti akan mengajak siswa sekalian untuk apa ya Bu Erna ya? Mencoba untuk mempraktekkan beberapa keterampilan ya. Kalau Ibu khusus untuk perilaku ramah lingkungan. Nanti kita akan banyak bercerita tentang apa itu perilaku ramah lingkungan, kemudian juga ada beberapa praktek nanti ya. Kita mulai ya. Ya. Enggak ngantuk kan? Udah sarapan? Udah. Ya, kita mulai ya. Baik. Sebelum kita mulai kegiatannya, ada pretest ya Kak. Ini juga kita didampingi oleh kakak-kakaknya ya. Ini kakak-kakak dari UNJ. Bu Anissa yuk. Ada Bu Anissa juga ya. Nanti akan mendampingi siswa sekalian ketika belajar dan ketika prakteknya ya. Ayo Kak, ada pretestnya. Nah, pretestnya ini adik-adik semua kerjakan dulu sesuai dengan kondisi saat ini ya. Gak usah takut salah ya, gak apa-apa gitu ya Bu Emma ya. Ya, soal pretestnya dibagikan. Tadi sudah mengerjakan pretestnya. Bisa atau tidak? Bisa. Ada yang tidak tahu jawabannya? Ada. Ya, nggak apa-apa. Nanti kan baru belajar kita ya. Nanti kalau sudah belajar ditanya lagi pasti bisa ya. Baik, kita mulai yang pertama ya. Nah, coba perhatikan ya. Nah, edukasi perilaku ramah lingkungan ya. Kira-kira seperti apa ya perilaku ramah lingkungan itu? Ada yang tahu? Ramah lingkungan itu seperti apa? Ramah, tahu artinya? Sopan. Ayo, apa itu ramah lingkungan? Kira-kira? Adik-adik, siswa, ada yang tahu? Kalau ramah seperti apa tuh? Sopan.
gitu. Jadi sopan pada lingkungan. Lingkungan tahu kan? Tahu. Kemudian ada sampah organik. Ya, ada tahu apa itu sampah organik? Tahu. Apa yo? Sampah yang membusuk. Ada lagi? Kalau asalnya kira-kira sampah organik ini dari apa? Dari sayuran, terus apa lagi? Daun, buah-buahan, daun, apa lagi? Ayo. Makanan, sisa makanan ya. Itu sampah organik membusuk dia. Nah, kira-kira di lingkungan di sekitar kita banyak nggak tuh? Banyak di sekolah, di rumah banyak ya. Nah, kalau kita biarkan sampah-sampah tadi akan membusuk di sekitar kita, jadi nggak nyaman, nggak enak kan? Jadi kita bisa mengolahnya menjadi produk atau sesuatu yang bermanfaat gitu ya. Nah, ketika kita mengolah sampah tadi menjadi sesuatu yang bermanfaat, ini salah satu dari perilaku ramah lingkungan. Jadi ini, oke ya. Nih, perilaku ramah lingkungan itu disebut juga dengan perilaku berpihak pada alam. Jadi menjaga lingkungannya. Jadi kalau misalnya punya sampah nih, tidak dibuang sembarangan, kemudian bisa diolah ya macam-macam ya, mungkin pernah buat kompos ya, seperti itu ya. Nah, itu adalah perilaku ramah lingkungan. Ya, ini kira-kira ya. Misalnya nih di gambarnya ya, salah satu perilaku yang ramah lingkungan itu misalnya ada sampah, kemudian dikumpulkan, dipilah ya, dikelompokkan. Ada yang sampah botol-botol plastik nih tidak dicampur dengan sampah makanan tadi. Nah, ini kira-kira nih contoh perilaku ramah lingkungan. Yo, kira-kira adik-adik semua melakukannya tidak nih? Ke sekolah gimana? Ada yang naik sepeda sekolah atau jalan kaki? Jalan kaki. Dekat ya? Itu termasuk perilaku tidak? Dekat. Ramah lingkungan. Terus apa lagi kira-kira? Ayo dari gambar yang diberikan, ada nggak yang adik-adik semua lakukan? Membuat apa ya? Membuat kerajinan. Terus ada lagi yang lain? Ada menanam pohon. Terus apa lagi? Nah, kalau di rumah atau di sekolah, ini kan ada nih lampu di ruangan. Kalau udah selesai belajar, dimatikan tidak lampunya? Atau kamar mandi, terus keran airnya selesai digunakan, keran airnya apa? Dimatikan. Supaya apa? Supaya airnya tidak terbuang percuma. Termasuk perilaku yang ramah lingkungan. Baik ya, itu dilakukan ya oleh adik-adik semua ya. Nah, ini salah satu contoh ya. Perilaku ramah lingkungan tadi adalah mengolah ya sampah yang ada di lingkungan sekitar. Kita jadikan apa? Salah satu contohnya adalah dijadikan pupuk organik cair. Nah, ketika sampah tadi diolah menjadi pupuk organik, ada banyak keuntungan yang kita dapat. Pertama, kita punya pupuknya buat memupuk tanaman ya, tanaman yang ada di rumah atau di sekolah. Yang kedua, keuntungannya adalah tadi sampahnya. Sampah yang tadi di lingkungan kita banyak membuat kita tidak nyaman, jadi bisa berkurang karena sudah kita olah menjadi pupuk organik cair. Sudah pernah belum membuat pupuk organik cair? Belum pernah. Nah, hari ini kita akan coba ya. Biar nanti adik-adik semua bisa mempraktekkannya di rumah. Ya. Nih ya, nih kalau kita lihat nih manfaatnya tadi ya, kita punya pupuk untuk tanaman, kemudian sampah yang ada di lingkungan kita juga jadi berkurang ya. Ini kalau kita lihat manfaat pupuk organik tadi untuk tanaman dan untuk lingkungan sekitar ya. Membuat tanamannya lebih kokoh, kemudian berbunga, kemudian apalagi meningkatkan kesuburan tanah. Nah, kira-kira apa yang dibutuhkan untuk membuat pupuk organik cair ini? Sederhana ya, ember atau wadah.
yang ada di rumah nih. Bisa ember bekas, mungkin sabun atau apa, atau kaleng, atau pokoknya wadah yang bisa kita gunakan untuk membuat pupuk organik cair tadi. Nah, di sini aku contohkan misalnya kita menggunakan wadah ini nanti ya. Kemudian apa lagi? Pisau untuk kita gunakan memotong-motong sampah organiknya tadi. Kemudian gunting, saringan kain ya. Kemudian juga botol bekas untuk menyimpan pupuk organik cair itu. Halo, masih dengar Ibu? Ya, kita lanjut ya. Nah, ini bahannya. Tadi alatnya ya, Dek ya. Alat yang akan kita gunakan. Kemudian ini bahannya. Pertama adalah sampah organiknya. Nah, sampah organik kita peroleh dari mana? Tadi bisa dari sisa makanan tadi kan, atau di dapur kan sisa sayur-sayuran ya. Itu bisa kita gunakan sebagai bahan pembuat organik tadi. Kemudian air bersih. Ya. Bisa juga air cucian beras seperti ini. Ya. Kemudian ada gula merah atau molase. Nih ya, gula merah tahu ya? Dek. Karena bawa kayak ini ya. Ini ya contohnya. Bisa juga yang sudah cair seperti ini atau pakai yang ini. Bisa ya. Kemudian berikutnya adalah ini. Ya. Biangnya, starter bakteri untuk proses fermentasinya. Oke ya, ini bahan-bahan yang kita gunakan untuk pembuatan pupuk organik cair. Paham kira-kira adik-adik semua? Ya. Sekarang kita teruskan ke cara membuatnya. Ini langkah-langkah untuk membuatnya. Pertama apa yang kita lakukan? Nah, sampahnya, sampah organiknya tadi, yang sisa sayur tadi ya, kita potong-potong. Kemudian kita tempatkan ke dalam embernya. Kemudian berikutnya apa lagi? Ditambahkan gula merah atau molase. Seterusnya aduk rata, baru kemudian tuangkan air ya. Bisa menggunakan tadi air cucian beras atau air bersih. Kemudian yang selanjutnya baru kita tambahkan tuh baterinya ini ya. Setelah itu kita tutup ya. Ditutup rapat, bisa pakai tutup ininya, bisa juga kita tutup pakai kain. Kemudian ditutup rapat, diikat dan kita biarkan selama 2 minggu ya, 1 sampai 2 minggu. Nah, jangan lupa juga dilakukan pengadukan 2 sampai 3 hari sekali. Oke. Setelah 2 minggu kita lakukan penyaringan ya. Kita saring dan hasilnya itu merupakan paham kira-kira? Bisa ya? Bisa kira-kira nanti kita buat bersama ya? Ada yang mau bertanya kira-kira? Cukup? Paham? Nanti kalau ibu suruh mempraktekkan bisa ya? Bisa ya? Oke, baik. Nah, ini ya. Terus kalau pupuknya sudah jadi, bagaimana cara menggunakannya? Nah, ini ya. Jadi pupuknya itu bisa kita siramkan langsung atau pakai alat penyemprot ke tanamannya. Tetapi pupuknya bukan langsung pupuk yang hasil POC-nya itu langsung disiramkan, tapi harus dicampur dengan air ya. Jadi harus dicampur dengan air. Yo, bisa? Kira-kira cara mengaplikasikannya begitu ya. Nah, pupuk yang akan kita gunakan itu tadi dari hasil pembuatan kita tunggu berapa lama tadi? 1 sampai 2 minggu. Oke, ya. Yang lain paham? Kira-kira. Terus cara mengaplikasikannya bagaimana? Ayo, gimana cara mengaplikasikannya? Bisa? Bisa kira-kira? Gimana dari caranya? Ya, apa? Pupuk organik cairnya kita campurkan dengan air, baru kita siramkan ke tanaman ya. Oke.
Baik, itu untuk mengaplikasikan. Nah, ini ya, kira-kira ya nanti bisa digunakan untuk ini di sekolahnya kan banyak tuh tanaman tuh. Ya, bisa digunakan untuk pupuk tanaman yang ada di sekolah ataupun nanti tanaman yang ada di rumah. Di rumah itu ada tanaman kan? Nah, bisa dipupuk dengan pupuk organik cair ini. Oke, baik. Nanti kita akan langsung untuk prakteknya ya. Ada yang mau bertanya tidak sebelum dilanjutkan oleh Bu Erna? Tidak. Oke, makasih. Sudah jelas? Dan yang membuat PKC juga akan berbagi pengalamannya ke teman-teman yang membuat pupuk organik cair. Paham ya? Bisa ditutup pokoknya ya, jadi nggak harus toples seperti ini. Bu Anissa, ya Bu Anissa. Terus apa lagi? Alatnya, kita bicara alatnya dulu ya. Kain untuk penutupnya. Kemudian, terus apa lagi? Pisau. Untuk apa pisaunya? Untuk motong. Terus apa lagi? Talenan. Dah, itu alatnya ya. Terus bahannya apa? Gula merah. Kemudian ada nanas. Harus nanas. Limbah ya. Bisa sisa sayur ya yang ada di dapur gitu ya. Udah. Terus apa lagi bahannya? Ya, bahannya apa lagi? Air cucian beras. Kalau air cucian beras tidak ada? Air bersih. Kemudian apa lagi? Bahannya yang cowok-cowok ayo, yang laki-laki. Yang laki-laki apa bahasa Sundanya? Ya, yang laki-laki ayo. Apa lagi bahannya? Gula aren. Iya. Terus? Air bersih ya, atau air cucian beras. Terus apa lagi? Ini apa tadi? Ya.
Kemudian ditutup dengan kain, lalu diikat dengan cairan tadi. Setelah itu ditutup, lalu diikat Terima kasih Nabila. Baik ya. Tadi udah bisa dimengerti caranya. Kelompok yang sebelah kanan paham yang dijelaskan Nabila tadi? Paham ya. Bisa untuk membuatnya di rumah masing-masing? Bisa. Ya, insya Allah ya. Yuk. Nah, sekarang kita post test ya. Nama saya dari apa? Cair. Dari organik. Alhamdulillah hari ini